Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 siswa SMP di Pemalang tewas tenggelam saat mandi merayakan kelulusan di sebuah curug. Harga lebih murah dibandingkan di pasar tradisional, warga Kota Semarang serbu pasar murah. Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga menyerbu mobil tangki air bersih bantuan pemerintah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyidak Pasar Karangayu Kota Semarang menyusul keluhan warga akan tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Hasilnya harga telur dan daging ayam masih tergolong tinggi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendatangi satu persatu lapak pedagang di Pasar Tradisional Karangayu, Kota Semarang pada Minggu pagi. Sidak untuk mengetahui kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam dan telur yang beberapa pekan terakhir melambung tinggi. Hasilnya, harga dua komoditi itu memang masih tergolong tinggi. Harga tadi kita lihat ayam sudah turun dari 40 lebih, ayam 38.000 ya. Cabai terlalu murah justru 25. Kalau cabai 25 tuh petaninya teriak tuh, rugi. Nah, cabai itu mestinya 40, tapi di sini 25. Sejumlah pedagang mengaku dengan kunjungan Mendak diharapkan harga sembako kembali normal sehingga dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. Harga ayam harapannya para pedagang semoga cepat turun, harga normal, stabil seperti itu. Kisaran 35-33 sudah bagus itu. Kalau sekarang masih harga 38. Sementara harga sejumlah komoditi lain seperti cabai rawit dan bawang merah masih tergolong stabil. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Karena harga daging ayam dan telur masih tinggi, warga Kelurahan Bubaan di Kota Semarang menyerbu pasar murah. Warga rela antri bahkan berebutan karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar. Ratusan ibu rumah tangga rela antre sejak pagi untuk mendapatkan sembako murah di halaman kantor Kelurahan Bubakan, Kota Semarang. Pasar murah sembako diserbu warga karena harga komoditi masih mahal. Warga bahkan berdesakan karena khawatir sembako habis. Pasar murah benar-benar menjadi pilihan realistis warga saat ini lantaran selisih harga antara Rp5-11.000 dibandingkan dengan di pasar. Harga telur misalnya, warga bisa mendapatkan dengan harga Rp25.000, padahal di pasar harganya Rp32.000 per kilogram. Demikian pun daging ayam potong. Di pasar murah, warga bisa mendapat harga Rp29.000, padahal di pasar Rp40.000 per kilogram. Karena kan mumpung murah ya Mas, jadinya kesini. ini tadi beli apa Bu di sini Bu? Barusan beli telur 3 kilo. 3 kilo ya? 1 kilonya berapa itu Bu? 27.000. Ini lebih murah? Lebih murah dari harga pasaran sama toko-toko yang lain. Pasar murah diberi nama Pak Rahman merupakan program pemerintah Kota Semarang untuk menstabilkan harga pangan. Selain telur dan daging ayam, pasar murah juga menjual kebutuhan lain seperti minyak goreng, cabai, beras, sayur mayur, dan buah-buahan. Di Pak Rahman ini memang sudah menjadi ikonnya Kota Semarang. Mereka menjual sembako maupun sayur-sayuran dan daging itu semua dengan harga di bawah harga pasar. Pasar murah akan digelar berpindah tempat tiap pekannya, dari kelurahan hingga tingkat kecamatan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Harga sejumlah komoditas pangan termasuk cabai ikut naik menjelang Idul Adha. Di sisi lain harga daging sapi justru turun.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah komoditas pangan di Kota Tegal naik, terutama harga cabai. Berbagai jenis cabai di Pasar Pagi Kota Tegal naik, berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah dijual Rp35.000 sampai Rp37.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp33.000 per kilogram. Cabai rawit putih dan cabai merah kering naik Rp3.000 per kilogramnya. Sebelumnya Rp23.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, cabai merah keriting yang sebelumnya Rp20.000 sekarang mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Harga cabai gimana Bu sekarang? 35, 25. Ini yang cabai setan sebelumnya berapa Bu? 35. 35 sebelumnya? Iya, Sekarang 30. Itu naik. Naik 35. Oh, naik. Berbeda dengan harga cabai yang naik, harga daging sapi justru turun. Dari yang biasanya Rp150.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga daging sapi turun karena sepi pembeli, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha. Harganya sendiri gimana Bu? Naik apa turun? Biasa stabil, malah Cenderungnya turun. Ya turun sendiri. Dari juragannya sih nggak turunnya paling berapa gitu. Sebelumnya Naiknya harga cabai disebabkan tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Sedangkan turunnya harga daging sapi sudah sering terjadi setiap tahun saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Kita beralih ke informasi krisis air bersih. Kemarau telah melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga Desa Bojong Cilacap dan warga Desa Taman Sari, Kabupaten Tegal menyerbu mobil tangki air bersih bantuan pemerintah. Selama sebulan terakhir, warga mengalami krisis air bersih karena sumur mengering. Selama sebulan terakhir, air bersih menjadi barang mahal bagi warga Desa Bojong di Kecamatan Kaung Anten, Cilacap. Karena itu mereka berbondong-bondong mendatangi mobil tangki air bersih saat tiba di desa mereka. Hanya dalam sejam, air tangki habis. Krisis air bersih melanda desa lantaran sumur kering akibat kemarau. Selama ini, warga mengandalkan air sungai dan pedagang keliling. Warga bahkan rela ke desa lain untuk bisa mendapatkan air. Kecamatan Karung Anten menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak kemarau sehingga menjadi perhatian pemerintah. Ada permintaan dari Pak Kades Bojong bahwa di desa ini memang sudah membutuhkan air bersih dan kita perlu untuk dropping secepatnya. Ancaman krisis air bersih diperkirakan masih akan terus berlangsung sehingga warga berharap distribusi air bersih dengan truk tangki keliling lebih rutin digelar. Krisis air bersih juga melanda warga desa Taman Sari di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Minggu pagi, warga menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Palang Merah Indonesia. Selama sebulan terakhir, warga mengandalkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga makin kesulitan karena menara Pamsimas yang menjadi sumber cadangan air bersih tidak cukup memenuhi kebutuhan satu desa lantaran sumur kering. Karena setiap tahun, karena sini kekurangan banyu, artinya sumurnya kering, aku selalu ngambil air setiap dari desa Unggadung sampai desa Mempok, sejauh mungkin ya kurang lebih 1 kilometer. Aku tiap malam jam 1 sampai jam 4 aku ngambil air rebut sama teman-teman. Kami baru mempunyai Pamsimas 2 titik, sedangkan 1 titik bisa untuk memberi kebutuhan kepada masyarakat hanya 150 rumah dan yang 1 titik hanya 80 rumah. Sedikitnya ada 3 kecamatan di Kabupaten Tegal yang dilanda krisis air bersih, yakni Kecamatan Sorodadi, Warureja, dan Kedung Banten. Mardianto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Cilacap dan Tegal. Ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Brebes terancam gagal panen. Mengeringnya sejumlah saluran irigasi jadi penyebab utama.
Dampak musim kemarau kini mulai dirasakan para petani di Desa Rungkang di Brebes. Hampir semua tanaman mengering dan nyaris mati. Sudah 2 bulan tanah sawah mereka kering kerontang. Biasanya saat kemarau, para petani mendapatkan air irigasi dengan cara memompa dari sungai agar tanamannya tetap hidup. Namun kini sungainya juga kering. Pasokan air dari Waduk Malahayu juga tidak mengalir akibat adanya perbaikan saluran irigasi yang tidak kunjung selesai. Sebenarnya sih kepengen gampangan mikir air keluar dari saluran, cuman saluran juga itu lagi dibangun, lagi diperbaiki. Terus dari atas itu nggak turun-turun, hujannya nggak ada hujan. Bener-bener ini merasakan benar kekeringan itu. Kekeringan. Akibat dilanda kekeringan, tanaman padi mereka yang sudah berumur 1 hingga 2 bulan itu terancam gagal panen. Para petani dipastikan akan menderita kerugian jutaan rupiah. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.